Artinya baik secara formil maupun material tidak ada alasan untuk tidak dihadirkan. Jadi saya minta secara sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, kepada majelis hakim untuk memberikan putusan lisan saja dulu bahwa oke ditangguhkan. Dalam kaitan kehadiran ini penting. Jadi beliau bisa kita lihat sehingga yang melecehkan hukum itu sendiri dan mau dilecehkan itu JPU dan hakim. Jangankan keluarga, kami sebagai penasihat hukum pun nyaris sangat sulit sekali berkoordinasi dengan klien kami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kami ingin tegaskan kita sebagai tim penasihat hukum Gus Dur konsisten bahwa kita tidak akan hadir dan walk out dari persidangan sampai Gus Nur bisa dihadirkan di persidangan, dan itu kami buktikan. Kemarin ada permintaan untuk mengirimkan surat permohonan dan kita sudah penuhi. Artinya baik secara formil maupun material tidak ada alasan untuk tidak dihadirkan, dan hari ini kami sifatnya menunggu komitmen dari jaksa dan pengadilan untuk menghadirkan terdakwa. Jika sampai pada sidang-sidang berikutnya terdakwa juga tidak hadir, kami tetap akan konsisten walk out setiap persidangan sepanjang terdakwa tidak dihadirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan penangguhan, saya mohonkan Bang Egy Sujana bisa menyampaikan apa-apa tadi yang telah disampaikan di dalam persidangan. Demikian, Bang Egy, silakan. Dalam konteks penangguhan penahanan, mesti dipahami ini adalah hak hukum yang dimiliki oleh terdakwa, dan juga kepentingan kami sebagai lawyer punya hak untuk menyampaikan itu. Persoalannya adalah di negeri kita ini, khususnya sidang ini sekarang dan sidang-sidang yang berbau lebih kental kepada politiknya, hak hukum ini tidak diperhatikan. Apalagi kasus Gus Dur ini sebenarnya sama dengan yang di Surabaya, yang di Palu, ya, pasalnya sama, pelapornya juga sama, ya, tetapi nggak ditahan, boleh pulang. Kok sekarang ditahan, ada apa gitu? Nah, ditambah lagi real dalam konteks fakta hukum, kejadian jadi peristiwa, ulama yang kita sayangi bersama, Ustadz Maher, ya, dinyatakan dalam kondisi yang sudah meninggal atau wafat dengan berbagai macam dugaan. Yang ingin kami persoalkan adalah bagaimana klien kami yang ada dengan satu jajaran selnya misalnya, yang juga terindikasi sangat serius hak-hak asasinya amat sangat tidak diperhatikan, termasuk minta penangguhan penahanan ini. Jadi saya minta secara sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, kepada majelis hakim untuk memberikan putusan lisan saja dulu bahwa oke ditangguhkan. Tapi jawabnya hakim kan dipertimbangkan. Sudah berapa kali kami ajukan kok dipertimbangkan? Apa yang mau dipertimbangkan? Logika hukumnya dari mana? Logika pertimbangan itu kan harusnya kalau betul dipertimbangkan, yang utama adalah rasa keadilan, hak hukum yang melekat dari tiap-tiap sesuatu yang ada dalam konteks untuk diminta penangguhan penahanan. Itu yang harus jadi pertimbangan serius gitu loh. Dan fakta yang terjadi kaitannya dengan meninggalnya Ustadz Maher di penjara. Oleh karena itu saya berharap, entah bagaimana, harapan hanya boleh kepada Allah ya, mengharap meminta hanya pada Allah. Jadi saya berharap meminta kepada Allah, kondisi kezoliman yang dahsyat ini Allah turunkan azabnya bagi mereka ini, yang zolim, yang dahsyat, yang Allah buktikan kekuasaannya. Bahkan yang berkuasa kita minta dicabut kekuasaannya. Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Semoga doa kami, doa kita semua yang punya rasa keadilan didengar oleh Allah, dan dalam waktu sebentar ini ada peristiwa yang terjadi, adanya azab Allah itu
kepada mereka-mereka yang zolim ini. Amin ya Rob. Semoga Allah kabulkan. Amin. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya Bang Midan, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses sidang yang kita lihat dan kita dengarkan sama-sama bahwa dua hal yang kami pertama berkaitan dengan penangguhan penahanan dengan pertimbangan beberapa kasus yang sama. Itu sudah tadi diutarakan oleh teman kami. Yang kedua berkaitan dengan proses persidangan agar terdakwa dapat merasakan bahwa proses persidangan yang sebenarnya ini yang bagaimana ya. Karena proses persidangan dengan Zoom, dengan keterbatasan pendengaran dan sesuatu yang tidak jelas, maka kita minta supaya dihadirkan. Dan kehadirannya kan mudah saja, bahwa dia kalau kaitan pencemaran atau takut terpapar COVID-19, dia bisa dites antigen. Di mana-mana sekarang institusi di depannya selain ada keharusan pakai hand sanitizer, kemudian juga pakai masker dan bahkan pakai antigen. Jadi menurut hemat kami ada persoalan yang mendasar, ya tidak ada alasan untuk kemudian tidak dihadirkan tanpa transparansi, tanpa keterbukaan. Ya, apalagi tadi ternyata di sana memang ada tersangka, ya, ada terdakwa yang meninggal, ya, tokoh juga, dan ini kan sesuatu yang harusnya menjadi perhatian. Oleh karena itu, karena kami tim penasihat hukum juga tidak mudah untuk dapat ketemu beliau, dalam kaitan kehadiran ini penting. Jadi beliau bisa kita lihat beliau terpapar atau tidak, kemudian beliau bisa hadir di persidangan, dan ini menunjukkan bahwa proses persidangannya nggak main-main. Nggak ada alasan seorang jaksa karena struktural ini dari Kejaksaan Agung, jadi belum ada perintah. Enggak, jaksa itu dia adalah independen. Dia mempunyai kewajiban, dia mempunyai hak mendatangkan atau tidak. Oleh karena itu sebetulnya jangan kemudian rekayasa atau bagian-bagian lain yang justru mempertontonkan proses persidangan ini tidak murni. Ini politik gitu loh. Ngapain harus ada seorang jaksa itu dia bertanggung jawab pada proses persidangannya. Soal saksi, soal terdakwa dihadirkan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bahwa kritik kami kepada pengadilan, khususnya kepada majelis, untuk menghadirkan, ya, memberikan pertimbangan yang konkret, transparan. Kalau tidak diberikan penangguhan, apa alasannya, supaya bisa semua publik juga tahu. Yang kedua, kalaupun tidak hadir ini, tidak bisa dihadirkan, ya, tadi menjadi kritik dari kami bahwa apa yang bisa dilakukan oleh persidangan ini kalau kemudian terdakwa tidak bisa dihadirkan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua, ya, buat pengacara, buat publik, buat hakim, buat jaksa, ya, buat yang hadir di sini, ada teman-teman, ada rekan-rekan pejabat kepolisian, tahu bahwa penegakan hukum itu tidak pandang bulu, dia sama pada siapapun, dia tanpa kecuali. Demikian barangkali, terima kasih. Ya, Bang Damai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi hukum itu dikenal ada dua. Ius consitem, hukum harus berlaku tanpa pandang bulu, equal. Kedua, hukum itu harus memiliki moral. Hukum, kata seorang tokoh Italia, hukum tanpa moral sia-sia. Nah, hubungannya adalah ius consitem, hukum harus berlaku. Ini ada dalam KUHP. Tanpa adanya korban, itu tidak ada persidangan ini, sehingga yang melecehkan hukum itu sendiri dan mau dilecehkan itu JPU dan hakim. Nggak ada korban harus pakai izin Jaksa Agung. Mana ada dalam KUHP itu pelecehan terhadap undang-undang hukum positif. Kedua, mengenai tadi logika daripada moralitas. Anda semua sendiri rapat, ya, tadi apalagi lebih rapat sebelum cabut. Ini kita hakim lebih rapat daripada ketika nanti terdakwa dijadikan saksi di depan duduk sendiri.
antisipasinya sampai medis tadi sudah disampaikan oleh Bang Midan, ada. Nah, jadi ini menyalahi tadi moralitas tidak terlepas dari keadilan dan penegakan hukum, kepastian hukum. Jadi ini tanpa adanya nanti orang yang menyuruh melapor karena merasa diri korban, ini persidangan harus ditutup. Terdakwa harus segera. Hakim sudah harus membaca, jangan ya dipertimbang seperti Bang Egy bilang tadi, harus segera sudah buat penetapan. Silakan sidang lanjutkan. Terdakwa harus ditangguhkan penahanannya. Itu menurut pendapat hukum kami yang tidak terlepas daripada KUHP dan pada moralitas dan fakta persidangan mengenai jarak protokoler. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan. Jadi walkoutnya itu karena penangguhannya belum dikabulkan atau karena Dua. Terdakwa tidak. Terdakwanya yang utama ya, karena kemarin kita sudah memberikan penyampaian kepada majelis, jika terdakwa tidak dihadirkan kita akan WO, dan ada saran suruh mengirimkan surat tertulis, sudah kami kirimkan. Jadi apalagi alasannya. Jadi kita tadi ingin menghargai majelis dengan berusaha konsisten dengan apa yang kami sampaikan pada sidang sebelumnya, ya kita WO. Juga karena penangguhan. Sampai dengan artinya. Ya. bahwa Kalau penangguhan memang sudah kita minta sejak sidang kedua, dan sampai hari ini apa yang menjadi alasan kok masih terus dipertimbangkan begitu. Makanya ini juga menjadi catatan kritis yang sebagaimana tadi sudah disampaikan. ya, ini kehadiran kita Tambahannya gini, Bidang ini. dalam konteks pertimbangan itu karena berlarut-larut begini, padahal hakim bisa putuskan mandiri, jaksa juga bisa untuk tidak menghadirkan atau menghadirkan. Ini menunjukkan Ada sangat sesuatu. jelas ini peristiwa politik, Politik. bukan hukum. Kok nunggu keputusan jaksa agung, ngapain? Di mana independensi jaksanya? Coba bayangkan kalau setiap kasus minta jaksa agung, wah, nggak ada sidang jadinya. Ya, itu juga hakim. Pertimbangan apa yang mau dipertimbangkan? Minta ketua Mahkamah Agung dulu. Masa begitu sidang? Nah, itulah. Kita buktikan kita wall out itu karena menjaga moral hukum yang harus ditegakkan. Termasuk menjaga marwah pengadilan itu sendiri begitu. Mereka sedang melecehkan dirinya sendiri tapi nggak sadar gitu. Kita ingatkan. Mudah-mudahan sadar. Amin. Tapi kalau udah hilang ingatannya, Dan pimpinan dalam persidangan ini, Hilang ini ingatan. prinsip nih, pimpinan pada persidangan ini adalah majelis hakim, bukan jaksa agung. Sebetulnya hakim ini, ketua majelis tadi dan semuanya, Bisa cuma memerintahkan. kita yang nggak mau, kita protes. Itu udah dilecehkan oleh jaksa. Kekuatannya ini kekuasaan peradilan, betul Bang? Bahkan kita bisa diusir sama ketua majelis. Tapi giliran seperti ini, kok hakim tidak tersinggung. Nah ini benar itu membuktikan ada connecting. Oke, terima kasih. Dan Oke. terakhir, Assalamualaikum. Assalamualaikum. saya ingin menyampaikan yang terakhir, saksi penting adalah saksi pelapor korban. Tadi ada surat panggilan kepada Pak Menak, Gus Yakut, dan Kiai Said Akil Sirot. Harus datang. Jadi dua saksi ini harus datang. Kalau tidak datang demi hukum, kewenangan menuntut gugur. Karena ini pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pencemaran lah. Kalau orang yang menjadi korban tidak hadir, tidak diperiksa, apa yang dicemarkan? Tidak bisa diwakili orang lain, kuasa hukum dan sebagainya. Jadi saya himbau pada Pak Menak, Ksatria lah hadir. Nanti kita periksa lebih lanjut, kita diskusi hukum lah. Dan Pak Said Akil saya juga mau tahu apa penyebabnya. Termasuk saya ingin konfirmasi kepada Pak Said Akil, karena kemarin saksi bilang tidak ada NU cabang Kristen, cabang Katolik, cabang Sikit Listio, nggak ada Pak Said. Nah, nanti saya akan tanyakan itu di dalam persidangan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun tadi agenda persidangan yang mestinya dihadiri beberapa orang saksi dari jaksa penuntut umum, yakni diantaranya adalah Bapak Akil Sirot dan Bapak Yakul. Namun pada faktanya persidangan itu ditunda karena saksi tadi itu tidak hadir dalam persidangan. Oleh karena itu kami meminta agar proses ini cepat menunjukkan titik terang dan yang mana ini adalah hak klien kami untuk mendapatkan keadilan. Pak Akil Sirot dan juga Pak Yakul menghadiri dalam persidangan ini. Karena apa? Karena semakin Anda tidak hadir di persidangan ini mengundur-undur proses persidangan. Dan tadi juga kami sudah menyampaikan
permintaan kami kepada majelis hakim tentunya dan kepada jaksa penuntut umum. Dan yang kedua, kami juga tadi menyampaikan permohonan kami, yakni penangguhan kepada Gus Nur ini bagaimana, apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim. Ternyata majelis hakim juga menyampaikan belum dapat diputuskan, nanti akan pertimbangan. Ini pertimbangan apa? Karena sedari awal di persidangan kami sudah mengajukan permohonan penangguhan dan juga diikuti jaminan para tokoh, para cerdik pandai, para aktivis, para pemuda, bahkan tokoh-tokoh umat, simpul-simpul umat. Tetapi ini juga belum diputuskan pertimbangan apa lagi. Nah, ini juga menjadi problem dan juga protes kami tadi kepada majelis hakim. Dan yang ketiga, dalam persidangan hari ini kami juga menyatakan WO atau walk out. Kami keluar dari persidangan karena apa? Karena sedari awal agar terjadinya equality before the law, kami meminta kehadiran terdakwa. Kami meminta kehadiran Gus Nur di dalam persidangan. Kalau alasannya adalah prokes, protokol kesehatan, itu kan bisa disiasati dengan cara sebelum klien kami datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beliau itu di swab kah, di rapid test kah. Kan sekarang ada program-program itu dan ada kegiatan-kegiatan itu untuk memastikan klien kami ini tidak terkena COVID-19. Tapi dasar itu pun kami melihat tidak ada pertimbangan untuk mengupayakan klien kami. Jangankan keluarga, kami sebagai penasihat hukum pun nyaris sangat sulit sekali berkoordinasi dengan klien kami. Nah, apalagi ini kan di persidangan. Nah, makanya kami mendorong terus majelis hakim ini untuk apa? Untuk memberikan keputusannya, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Itu saja permintaan kami. Sudahlah, tadi penangguhan belum ada keputusan, setidak-setidaknya menghadirkan terdakwa di dalam proses persidangan ini agar terang gitu. Bayangkan, hanya akses Zoom saja. Dan beberapa kali Gus Nur, klien kami itu tidak mendengarkan apa yang disampaikan dalam persidangan. Dan kita juga terkadang tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Gus Nur di dalam persidangan. Ini kan tidak connect. Sementara ini adalah hal penentuan nasib seseorang, penentuan nasib Gus Nur. Oleh karena itu kami meminta tadi, selama Gus Nur ini tidak dihadirkan di dalam persidangan, kami sebagai penasihat hukum menyampaikan ke majelis hakim akan senantiasa walk out atau keluar dari persidangan karena kami konsisten dari apa yang kami nyatakan. Ini adalah bentuk protes kami dan kami nyatakan ketika ini terus-terusan begini, maka dugaan kuat kami ini bukan murni kasus hukum, tapi lebih tampak pula ini adalah proses politik. Oleh karena itu kami memprotes dengan apa yang kami sampaikan tadi. Sekian, dan sidang selanjutnya adalah tetap di pekan yang lanjutan, yakni hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Kami tetap berharap terdakwa yakni Ustadz Gus Nur dihadirkan di dalam persidangan. Kalau tidak, kami sebagai penasihat hukum, tim advokasi pembelaan Gus Nur itu akan walk out. Kita tidak akan datang masuk di dalam persidangan. Bentuk protes kami. Dan mudah-mudahan hakim, jaksa mendengarkan apa yang sudah kami sampaikan di persidangan itu, di ruang persidangan itu, yang juga ketika mendengar video ini juga menjadi pertimbangan agar apa? Agar klien kami mendapatkan haknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.